kemampuan setiap anak itu beda-beda. Ya memang ada anak yang mungkin kemampuannya di atas rata-rata, bisa langsung memahami meskipun baru sekali dijelaskan ataupun baru sedikit penjelasan saja ia sudah memahami. Tapi ada juga siswa yang duduk di sekolah dasar sudah dijelaskan panjang kali lebar, itu dia belum memahami, bahkan sama sekali tidak paham karena kemampuan dan kecerdasan otak, pertumbuhan kembang otak anak itu juga berbeda-beda. Nah, meskipun salah satu orang tua tidak bekerja, bukan berarti mereka tidak merasa kewalahan karena ini merupakan hal baru bagi beberapa orang tua. Kesulitan dalam melaksanakan tuntutan sebagai orang tua, berlebihan dalam masa ini, tuntutan menjadi bertambah, dapat menimbulkan parenting stress. Nah, ini orang tua juga bisa mengalami stres mungkin karena terlalu banyak pekerjaan, sudah bekerja berberes-beres rumah, masih bekerja di luar rumah lagi, dan kegiatan yang lainnya. Lalu ditambah lagi mengawasi anak untuk pembelajaran daring. Nah, menurut hasil survei yang dirilis Oxford Center for Social Studies dari Manchester University, hampir 60% orang tua menunjukkan beberapa gejala depresi klinis di masa pandemi COVID-19. Nah, gejala depresi tersebut muncul ketika orang tua berusaha mengelola dan menata kehidupan mereka di masa pandemi. Lalu ada pula keluhan yang diceritakan tak hanya berasal dari kondisi orang tua, tapi juga kondisi anak. Keluhan orang tua yang berasal dari anak ialah dikarenakan anak selalu ingin bermain. Nah, ini tuh banyak sekali terjadi. Orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendampingi anak dalam pembelajaran, tapi ketika ada tugas, ada pembelajaran secara daring atau online ya, anak itu malah bermalas-malasan dan menginginkan untuk terus bermain karena menurutnya kan wajar ya, masih di sekolah dasar, anak itu akan suka untuk bermain. Nah, dalam hal ini anak cenderung merasa bahwa belajar di rumah sama dengan libur belajar. Jadi mereka tuh merasa belajar di rumah sama saja kan dengan libur, tidak usah belajar juga nggak apa-apa gitu. Mereka kebanyakan mikir seperti itu. Lalu keluhan yang berasal dari kondisi orang tua yang dimaksud ialah orang tua memiliki banyak pekerjaan rumah, terlebih bagi mereka yang masih memiliki balita. Selain itu, juga dari segi pengetahuan orang tua bahwa mereka tak paham dengan beberapa materi yang diajarkan. Dan ketidaksanggupan atau kewalahan orang tua juga dapat menimbulkan stres ringan hingga berat. Nah, stres yang terus-menerus dapat menyebabkan masalah kesehatan, kecemasan, kesulitan tidur, gangguan konsentrasi, hingga depresi, dan yang lainnya pula. Stres bisa berakibat buruk bagi diri sendiri, juga orang lain, karena seseorang biasanya tidak dapat mengendalikan emosi mereka. Jadi ketika orang tua kita stres, itu orang tua cenderung tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi ketika bertemu dengan orang yang mungkin membuat mereka sedikit kesal ya, sedikit marah atau membuat sedikit emosi, maka itu akan meluap-luap. Jadi seperti membesar-besarkan masalah gitu ya. Nah, dalam pembelajaran daring ini peran keluarga dan intinya peran keluarga terbesar, orang tua seperti itu ya, itu sangat berpengaruh. Nah, keberhasilan pembelajaran daring ditentukan oleh kerjasama antara orang tua dan guru. Sebab dua sosok inilah yang paling berperan dalam kegiatan pembelajaran daring, terutama untuk tingkatan sekolah dasar. Namun, dalam pendampingan anak sekolah dasar, peran guru lebih banyak dipegang oleh orang tua. Meskipun peran guru cenderung dipegang oleh orang tua, bukan berarti kan guru lepas akan tanggung jawabnya, karena orang tua siswa bergantung pada guru untuk menanyakan perihal materi ataupun tugas. Nah, guru pun juga seharusnya tetap memantau proses pembelajaran siswa. Nah, di sini ada kendala orang tua dalam proses pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, tidak adanya handphone.
Nah, hal ini membuat anak sulit berkomunikasi dan harus bertanya-tanya kepada temannya untuk mengetahui materi maupun tugas yang telah diberikan oleh guru pada hari itu. Selain itu, sinyal juga terkadang susah. Ini bagi yang biasanya rumahnya di pedesaan, pelosok, pegunungan, yang susah sinyal dan belum terpasang wifi, begitu ya. Nah, orang tua tidak bisa mengawasi anak secara penuh karena sibuk bekerja. Mungkin bisa mendampingi, ya sesekali saja. Adapun tugas-tugas yang diberikan guru terlalu banyak. Anak juga terkadang emosi jika tugasnya terlalu susah dan bertanya kepada orang tua, namun orang tua juga tidak memahami tersebut. Hanya sebagian saja yang dimengerti. Seperti mungkin ini anak-anak pada sekolah dasar, setiap mata pelajaran itu memberikan tugas. Hari ini ada mata pelajaran A, tugasnya gurunya memberikan tugas. Dan lalu pembelajaran B lagi, gurunya memberikan tugas lagi. Jadi ketika dalam satu hari anak melaksanakan 1-3 mata pelajaran, itu juga ada 1-3 tugas yang harus ia kerjakan dan harus diselesaikan minggu depan. Biasanya seperti itu ya kalau guru-guru memberikan deadline. Nah, yang kedua, hanya terdapat beberapa kendala, yaitu kuota internet yang mahal. Nah, orang tua tidak bisa mendampingi secara penuh karena sibuk bekerja. Sesekali anaknya bertanya terkait pelajaran yang dianggap kurang mengerti, yaitu bahasa Jawa. Namun, prestasi belajarnya tidak menurun, tapi negatifnya anak sering tidur larut malam dan psikis anak menjadi mudah marah karena tugas-tugasnya terlalu banyak. Yang ketiga, ditemukan berbagai macam kendala, yaitu sinyal internet yang terkadang susah. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Mungkin yang berkendala sinyal itu adalah mereka yang rumahnya di pegunungan, pelosok, ataupun pedesaan. Biasanya lebih sulit untuk mendapatkan koneksi internet. Nah, dalam hal ini, orang tua bisa mendampingi, namun tidak semua memahami atau mengerti materi tersebut, sehingga yang diajarkan hanya sebisanya saja. Waktu perhatian kepada anak menjadi merasa lebih terbebani dibandingkan dengan pembelajaran tidak daring. Nah, yang keempat, dapat ditemukan berbagai macam kendala, yaitu orang tua tidak bisa mendampingi anak secara penuh karena keduanya sibuk bekerja. Anak sering mengeluh karena tugas yang diberikan terlalu banyak. Terkadang orang tua mengerjakan tugas anaknya. Tugas yang terlalu banyak membuat khawatir orang tua, takutnya anak menjadi stres ya. Maka orang tua berusaha menjaga emosi anak agar tidak stres. Nah, selain hal itu, orang tua tidak hanya membimbing anaknya, juga harus memperhatikan psikis anak. Nilai yang baik, namun setiap harinya anak stres. Hal ini akan tidak baik juga bagi kesehatan anak. Namun, hendaknya seimbang. Secara umum, kendala yang mendasar yaitu orang tua tidak bisa mendampingi secara penuh dan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau membantu memecahkan akan materi yang kurang dipahami oleh anak. Nah, yang kali ini ada peran orang tua dalam pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Dukungan orang tua dan semangat untuk kegiatan belajar di rumah dan dukungan dengan keterlibatan guru pada pemberian materi belajar sangat penting untuk keberlangsungan pendidikan anak. Hal ini didukung dengan semakin banyak pendapat ahli menyatakan bahwa membangun relasi yang baik antara anak, orang tua, dan sekolah dalam mendukung proses pembelajaran mampu memberikan hal positif dalam pembelajaran dan dibarengi dengan hasil belajar yang baik. Seperti diketahui bahwa orang tua adalah pendidik utama bagi anak. Nah, proses pembelajaran yang dilakukan di rumah menjadi hal yang sangat baik karena hubungan keluarga lebih terlihat. Selain itu, anak menjadi dekat dengan orang tua. Berbagai hal banyak dilakukan pada saat pembelajaran di rumah antara orang tua dan anak. Rasa tanggung jawab akan lebih terlihat, selalu memberikan motivasi juga sangat diperlukan. Karena pada saat pembelajaran di rumah anak mudah bosan, di sini orang tua dituntut sabar dan harus mampu mengkondisikan proses pembelajaran. Hal itu selaras bahwa keluarga berperan penting dalam menanamkan kebiasaan dan pola tingkah laku, serta menanamkan nilai, agama, dan moral sesuai dengan usia dan budaya di keluarganya. Nah,
beberapa tadi saya langkahin ya, mohon maaf karena eh, kita hanya sedikit saja yang akan saya jelaskan dan saya akan menjelaskan kesimpulannya. Pada pandemi COVID-19 membuat dunia pendidikan harus bertindak cepat, salah satunya dengan pembelajaran daring. Agar pembelajaran tetap berjalan dan memutuskan mata rantai penyebaran virus, peran serta orang tua tidak bisa lepas akan hal ini, sehingga dibutuhkannya motivasi terhadap anak untuk bisa tetap bersemangat sekolah walaupun secara daring. Orang tua dituntut mampu membimbing anak di rumah, begitupun dengan siswa. Siswa dituntut untuk memahami materi yang disampaikan dan menjelaskan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, jadi di sini siswa tuh harus memahami materi yang dijelaskan oleh guru dan juga memahami tugas, mengerjakan tugas dengan baik seperti itu ya. Dan diperlukannya koordinasi yang baik juga antara orang tua dan guru. Langkah terakhir yaitu diadakannya evaluasi agar hasil belajar anak meningkat. Nah, sampai sini saya sudah selesai menjelaskan. Bila ada kurangnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.